Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur dan terima kasih sebab karena anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Spesial kita bersyukur karena hari ini kita boleh masuk pada bulan Juli, bulan yang baru. Biarlah sepanjang bulan Juli ini, tahun 2021, kita berjalan dengan kekuatan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita kerjakan dengan kedua belah tangan kita, Tuhan buat berhasil. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai dengan 4. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur pasal 96 ayat 2 dan sampai dengan 4. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Prioritas kehidupan seseorang akan menentukan kualitas dari kehidupan yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, prioritas itu dapat dilihat dari apa yang akan ia utamakan di saat berada di dalam keadaan yang terdesak. Orang yang mutu kehidupannya rendah akan mendahulukan kebutuhan dirinya yang bersifat sesaat, dan bahkan untuk itu ia rela mengorbankan hal-hal yang bersifat abadi. Sebagai contoh, ketika didesak untuk memilih antara jabatan atau iman kepada Kristus, ia akan menjual imannya demi memperoleh jabatan yang ia inginkan. Namun apabila ia tetap mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi, walaupun untuk itu ia harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat sementara, pilihan tersebut menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kualitas kehidupan yang luhur.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal itulah yang terlihat di dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 4. Sesudah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dan Yesus merasa lapar. Yesus menolak bujukan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan karena ia tidak mampu melakukannya, namun oleh sebab ia tidak bersedia menuruti perkataan iblis. Dengan kata lain, ia lebih mendahulukan komitmennya kepada firman Allah yang bersifat abadi daripada mengatasi rasa lapar yang bersifat sementara, yaitu dengan menuruti perkataan iblis. Prioritas yang diambil oleh Yesus ini yaitu mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi lebih daripada hal-hal yang bersifat sementara, menjadi teladan tentang kualitas kehidupan yang luhur bagi kita para pengikut Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur sebuah nilai dari kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita semua dari Yesus Kristus pribadi. Tuhan mau supaya kita mengutamakan hal-hal yang kekal, hal-hal yang bermutu. Tapi seringkali kita lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang sesaat, kepentingan-kepentingan yang sementara. Karena kita lebih condong memuaskan manusia daging kita ketimbang manusia rohani kita. Biarlah pagi hari ini, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari seorang Yesus Kristus. Bagaimana dia mengutamakan komitmennya kepada kebenaran firman Tuhan. Sebuah contoh, sebuah teladan yang diberikan kepada kita semua. Mari pemirsa, jangan kita tergoda dengan bujukan rayu daripada si jahat, supaya kita melepaskan iman percaya kita. Saya berpikir betapa bodohnya kalau kita hanya melihat posisi jabatan, masalah seorang pria atau seorang wanita, masalah keuangan, lantas kita meninggalkan iman percaya kita. Kita telah bertumbuh di dalam Yesus Kristus sejak kecil. Lalu tiba-tiba kita harus melepaskan iman percaya kita kepada hal-hal yang sesaat. Betapa bodohnya kita, maafkan saya. Betapa bodohnya kita kalau kita melepaskan iman percaya kita kepada Yesus hanya karena ajakan-ajakan yang sesaat, hanya karena kita menerima pengajaran-pengajaran yang bukan dari Alkitab yang menyesatkan kita. Biarlah kita melepaskan semuanya itu, tetapi kita komitmen kepada kebenaran firman Tuhan, lalu kita hidupkan firman itu dalam kehidupan kita setiap saat, sehingga kita boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaannya dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah mengajar tentang bagaimana seharusnya kami mengatur prioritas kehidupan dengan benar, dengan mendahulukan hal-hal yang bersifat lebih abadi daripada yang bersifat sementara. Maka kami bagaimanapun latar belakang hidup di masa lampau, sekarang akan memiliki kualitas kehidupan yang luhur. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hikmat agar kami sanggup membedakan antara hal-hal yang seharusnya kami utamakan dan yang tidak sepatutnya kami prioritaskan. Dengan demikian Engkau menolong diri kami agar memiliki kualitas kehidupan yang semakin bermakna dan tidak sia-sia. Oleh sebab itu, mengawali hari ini, mengawali bulan yang baru, bulan Juli tahun 2021, kami berdoa agar Engkau berkenan menuntun hidup kami,
sepanjang bulan ini, sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Tuntunan-Mu akan memampukan diri kami untuk menjalani hari ini di dalam prioritas kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon, berikanlah kepada kami kepekaan agar kami dapat mengenali tipu daya iblis yang mencoba menyeret diri kami kepada prioritas kehidupan yang keliru. Anugerahilah diri kami dengan kemampuan untuk menolak bujukan iblis tersebut dan menang atas pencobaan yang kami hadapi di setiap hari. Tuhan Yesus, berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa untuk apa yang telah kami dapati pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba mohon, biarlah kasih-Mu menuntun kami di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak menganggap remeh kebenaran firman-Mu, tapi kami mau belajar untuk melakukan firman itu, menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sungguh hidup kami menjadi bermakna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan, untuk keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba minta belas kasihan Tuhan. Biarlah seluruh warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng ini, hamba mohon Tuhan menolong kami, menjamah kami, membawa kami kembali kepada hal-hal yang berkenan, kepada firman-Mu. Jikalau wilayah kami sering dikatakan orang merupakan wilayah merah, tapi hamba mau katakan tidak. Sebab wilayah ini adalah wilayah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan yang memiliki semua umat yang ada di wilayah Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Kami milik Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menebus kami dengan darah-Nya yang mahal, dengan kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu hamba mau katakan bahwa setiap orang yang menginjak kaki di wilayah Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Yesus Kristus adalah Mesias. Dan Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat sayang kepada kami umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Tuhan bawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon belas kasihan-Mu untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk semua rekan-rekan hamba yang mengambil bagian di dalam kegiatan pagi hari ini. Hamba mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menjamah Ibu Yuliana Tan hari ini. Kalau saat ini kondisi tubuhnya sedang sakit, Bapa, hamba minta biarlah kebenaran firman Tuhan menolong hamba-Mu ini. Sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi Ibu Yuliana. Tuhan akan menolong Ibu Yuliana di dalam kebenaran. Tuhan yang akan menolong Ibu Yuliana. Diberkatilah Ibu Yuliana yang mengandalkan Tuhan. Disembuhkanlah Ibu Yuliana, ya Tuhan. Maka Ibu Yuliana akan sembuh. Selamatkanlah Ibu Yuliana, maka Ibu Yuliana akan selamat. Terima kasih Tuhan, karena kuasa darah anak domba Allah menjamah seluruh tubuh daripada Ibu Yuliana Tan, dan kesembuhan lewat bilur-bilur Yesus terjadi untuk Ibu Yuliana Tan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati makan minum obat yang dikonsumsi oleh Ibu Yuliana Tan. Kuduskan, jauhkan dari semua kesalahan dan kelalaian. Berikan kekuatan
berikan semangat, berikan damai sejahtera dan sukacita melimpah atas hati dan pikiran daripada Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dan sungguh sangat baik, kasih-Mu melimpah, dan biarlah hidup Ibu Yuliana Tan menjadi berkat dan saluran berkat, menjadi panutan bagi banyak orang, bagi anak cucunya. Dalam nama Yesus, hamba serahkan hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Amos Hendrik Mai, ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat kehidupan dalam hamba-Mu, Pak Amos Hendrik Mai. Diberkatilah Pak Hendrik Mai, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah kehidupan hamba-Mu Pak Amos Hendrik Mai terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarganya, anak cucunya, dimanapun ia berada. Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk terus boleh menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh kedua belah tangan daripada hamba-Mu Pak Amos Hendrik Mai. Hamba percaya bahwa tangan-Mu yang berlubang paku menuntun hamba-Mu setiap saat, memegang kedua tangannya dan membuat dia berhasil. Biarlah Tuhan Yesus yang membawa Pak Amos berjalan di dalam kebenaran-Mu setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati keluarga rumah tangganya. Biarlah Tuhan hidup rumah tangga ini menjadi teladan bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, hamba percaya bahwa Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari pergumulan mereka. Apapun bentuknya Tuhan, hamba percaya bahwa persoalan itu diselesaikan oleh kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hidup daripada Bapak Amos Hendrik Mai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Lani Angelina yang berada di Sorong saat ini. Tuhan, hamba tetap mohon kasih Tuhan menuntun hamba-Mu ini. Biarlah hidup hamba-Mu ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak cucu dan bagi banyak orang dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman terus menjadi dasar hidup hamba-Mu ini. Komitmennya kepada Engkau, ya Allah, itu tetap terlaksana dengan ketaatan dan kesetiaannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu, Ibu Lani Angelina, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk Ibu Rosita, dimanapun dia berada pada saat ini. Hamba mohon dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas seluruh kehidupan pribadinya, rumah tangganya. Tuhan, hamba mohon biarlah damai sejahtera menjadi miliknya, hatimu, pikiranmu menjadi miliknya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi suami, bagi anak-anaknya, dan bagi siapa saja yang dia sayangi. Tuhan, Tuhan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan yang ditangani, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati. Berikan kesehatan yang terbaik di dalam nama Yesus. Spesial hamba berdoa Tuhan memberkati kandungannya, sehingga kandungannya, bayi yang ada dalam kandungannya boleh bertumbuh besar, bertumbuh dengan sehat dan kuat, hingga waktu Tuhan bayi ini akan dilahirkan dengan keadaan yang selamat dalam nama Yesus. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, dan bagi banyak orang. Dan dari kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan mereka.
Tuhan memberkati rumah makan mereka yang dia adakan. Tuhan tolong, biarlah banyak jiwa boleh ambil bagian di dalam rumah makan mereka ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang datang ke tempat usahanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya, biar hamba-Mu, Pak Heri Tarudato, tetap taat dan setia kepada firman Tuhan, dan melakukan bagiannya sebagai hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah atas mereka saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Stefani Tindige, dimanapun berada hari ini. Tuhan, hamba minta kasih Tuhan menyertai, kasih Tuhan memimpin, kasih Tuhan menyertai di dalam semua kebenaran, sehingga lewat hidup hamba-Mu ini banyak jiwa diselamatkan. Tuhan pakai hidupnya melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Dia boleh menjadi contoh teladan bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dikasihinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang baik, dan Tuhan lindunginya siang dan malam di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jauhkan dia dari pekerjaan si jahat, jauhkan dia dari orang-orang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Heriati Salama yang berada di Fak-Fak ataupun di mana berada pada hari ini. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, suami dan anak-anak diberkati, pekerjaan, pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kasih Tuhan menuntunnya setiap saat, dia boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi contoh bagi banyak orang. Biar firman Tuhan boleh dibagikan kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Perlindungan Tuhan nyata baginya siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Kalau hari ini ada yang sakit, maka hamba mau katakan dalam nama Yesus Kristus, terima kesembuhan, sebab Tuhan menyatakan kesembuhan itu kepada semua saudara-saudaraku. Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan senantiasa menuntun kuasa darah anak domba Allah mengalir atas setiap hamba-hamba yang sakit dalam bentuk apapun. Terima kesembuhan oleh bilur Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka semua dengan damai sejahtera sukacita. Berikan semangat yang baru bagi mereka. Dan Tuhan memberkati makan minum obat-obat yang dikonsumsi. Para medis yang menangani mereka Tuhan kuduskan. Jauhkan dari semua kelalaian-kelalaian. Dan Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup mereka. Dan kesembuhan terjadi atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati usaha pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati pelayanan-pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan, kita prioritaskan hal yang utama. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi patokan hidup kita semuanya. Jangan kita mengutamakan hal-hal yang sepele. Jangan kita mengutamakan hal-hal yang sesaat, yang hanya memuaskan kedagingan kita. Tapi kita melihat jauh ke depan. Biarlah manusia rohani kita yang kita puaskan. Kita melihat kepada kehidupan, kekekalan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Salam MDC.